Baik, perkenalkan nama saya Mariana Uli dengan NIM 1803030025 dari kelas A semester 6. Di sini saya akan mereview sebuah buku sebagai tugas dari Sosiologi Politik dengan judul buku Power Politics in Society: Introduction to Political Sociology. Bab 1 di sini yaitu kekuatan. Jika kita mulai dengan gagasan bahwa politik adalah proses umum yang digunakan untuk memperjuangkan kekuasaan dalam masyarakat, dapat diselesaikan pada awalnya, barulah kita memahami bahwa kekuasaan adalah inti dari pekerjaan sosiologi politik. Dengan tujuan di sini adalah untuk menjelaskan hubungan antara interaksi sosial yang diubah oleh perjuangan dan mungkin. Karl Marx dan Weber mendefinisikan kekuasaan, yaitu menurut Marx menempatkan bahwa struktur ekonomi segera mewakili sumber kekuatan masyarakat. Terus bagi Weber, kekuasaan berakar pada sosial formal. Sebagai individu atau kelompok atau struktural kapasitas untuk mencapai efek yang diinginkan sebagai akibat dari kekuatan pengaruh otoritas, metafora dan paradoks, yaitu alat sosiologi dalam studi kekuasaan. Metafora sebagai pengaturan kekuasaan. Berbagai tipologi konseptualisasi kekuasaan adalah berbagai gagasan bahwa masyarakat membentuk dan dibentuk oleh individu, kelompok, pemerintah, dan masyarakat lain dalam proses interaksi yang luas. Di sini ada 3 jenis kekuasaan yang mempelajari masyarakat dan politik, yaitu yang pertama, kekuatan koersif dan dominan, yang kedua, otoritas yang sah, yang terakhir, kekuasaan yang istimewa dan saling tergantung. Yang berikut kekuatan koersif dan dominan. Kekuatan koersif di sini yaitu dalam bentuk kekuasaan fisik, jelas dilakukan ketika suatu negara menyerang dan menaklukkan negara bangsa lain. Sumber daya yang digunakan untuk melawan yaitu dapat mencakup kekerasan, kecakapan militer, dan kekuatan tentara. Dominasi juga mencerminkan penggunaan sumber daya dengan konsekuensi bagi orang lain dalam masyarakat. Yang berikut, tipologi dalam studi kekuasaan. Meskipun totalitarisme sebagai bentuk aturan politik tampaknya semakin berkurang, dokumentasi tentang bentuk-bentuk kekuasaan yang memaksa menjadi penting untuk memahami kekuasaan dalam sistem pemerintahan alternatif. Yang berikut, kekuasaan dan kewenangan legitim. Otoritas adalah salah satu bentuk kekerasan yang muncul dari persetujuan individu dan kelompok berdasarkan dasar legitimasi dan kebutuhan atau kewajiban. Di sini Weber mendefinisikan ada 3 jenis otoritas, yaitu yang pertama, otoritas karismatik. Otoritas karismatik di sini berasal dari kepribadian atau karakter pemimpin. Weber menyarankan bahwa kekuatan dan pengaruh karismatik mengalir dari struktur hardik seseorang atau prestasi lainnya. Terus yang kedua, otoritas tradisional. Otoritas tradisional di sini berasal dari legitimasi melalui adat dan tradisi. Ada yang dimensi sakral untuk tradisi atau seruan pada adat istiadat yang menghasilkan persetujuan wewenang. Yang ketiga, kewenangan hukum rasional. Kewenangan hukum rasional di sini didasarkan pada aturan-aturan yang mengatur orang
yang mengatur orang dan seruan terhadap hukum, pemerintah, dan pengambilan keputusan yang dianggap sah semua dalam populasi. Yang terakhir yaitu kekuasaan interdependen. Gagasan kekuasaan interdependen menggambarkan hubungan kekuasaan antara individu dan kelompok sosial sebagai hubungan timbal balik, yang artinya kekuasaan adalah jalan dua arah. Sekian dan terima kasih.